Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, apa kabar anak-anak semuanya? Baik Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini kita absen dulu ya. Queen, Hadir Bu. Medica, Hadir Bu. Tiara, Hadir Bu. King, hadir Bu. Baiklah anak-anak, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Belum Bu. Hari ini kita akan belajar tentang bulan Ramadan yang indah. Jika kita berbicara tentang bulan Ramadan, itu artinya kita berkaitan dengan Puasa Bu. Baiklah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada orang yang berpuasa dengan baik dan benar akan mendapatkan predikat takwa. Ada yang tahu takwa di sini apa? Belum Bu. Takwa di sini adalah orang yang melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Baiklah, puasa pun memiliki bagian-bagian tertentu. Yang pertama ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa di sini yang pertama adalah berakal sehat. Maksudnya adalah orang yang berakal sehat. Jadi orang gila atau yang tidak berakal sehat itu tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian yang kedua balik atau sudah dewasa. Jadi maksudnya di sini bukannya anak-anak tidak boleh untuk berpuasa, tapi anak-anak yang belum dewasa itu tidak wajib berpuasa, tapi boleh. Kemudian yang selanjutnya yaitu kuat berpuasa. Maksudnya di sini adalah kuat berpuasa di sini artinya kita memiliki fisik dan jasmani yang sehat. Jika kita sedang dalam keadaan sakit, itu kita tidak bisa melakukan ibadah puasa karena kita tidak akan kuat untuk berpuasa. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat sah puasa. Di sini maksud dari syarat sah puasa adalah syarat-syarat yang menentukan puasa tersebut sah atau tidak. Yang pertama yaitu ada yang tahu apa? Belum Bu. Belum ya. Jadi yang pertama yaitu Islam. Maksudnya di sini adalah selain orang yang beragama Islam itu tidak diwajibkan atau jika dia melakukan ibadah puasa itu puasanya tidak sah. Kemudian yang kedua sama dengan syarat wajib puasa, kita harus berakal. Jika kita gila, itu puasa kita tidak akan sah. Kemudian yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz. Yang keempat, suci dari haid atau nifas bagi seorang wanita. Jadi, kita seorang wanita itu jika masih dalam keadaan haid, jika kita berpuasa, itu puasa kita tidak sah. Dan sama saja, puasa yang kita lakukan semuanya akan sia-sia. Kemudian yang kelima syarat sah puasa yaitu melakukan puasa pada waktu yang ditentukan. Jadi maksudnya di sini adalah jika kita melakukan puasa Ramadan, kita harus melakukannya di bulan Ramadan, bukan sebelum atau sesudah bulan Ramadan. Selanjutnya ada yang tahu apa? Belum tahu ya. Yang selanjutnya ada rukun puasa. Rukun puasa di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu berniat. Maksudnya berniat di sini adalah kita mensengajakan diri kita untuk melakukan ibadah puasa. Jika misalnya kita melakukan ibadah puasa Ramadan, itu kita melakukan niatnya setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Yang kedua yaitu menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Sampai di sini paham anak-anak? Paham Bu. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini ada yang tahu salah satu hal yang membatalkan puasa? Medica Bu. Ya, apa Medica? Makan dan minum. Makan dan minum dengan sengaja atau tidak sengaja? Dengan sengaja. Ya, betul. Jadi di sini makan dan minum dengan sengaja itu bisa menjadi hal yang akan membatalkan puasa. Jika kita makan dan minum dengan sengaja, ataupun dengan sembunyi-sembunyi, walaupun tidak dilihat oleh orang lain, dengan orang tua kita atau dengan kakak kita, itu tetap dinyatakan batal puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat kita dimanapun kita berada. Yang selanjutnya yaitu ada muntah dengan sengaja. Di sini maksudnya adalah kita memuntahkan diri kita dengan sengaja.
Di situ puasa kita akan batal. Yang selanjutnya datang bulan atau haid. Jadi jika kita sedang berpuasa, jadi ketika kita mau sholat, kita ke WC, kita melihat kita sedang haid, bahwa disitulah puasa kita telah batal. Dan jika kita ingin melanjutkan puasa kita tersebut, itu sama saja akan sia-sia. Yang selanjutnya yaitu ada hilang akal atau gila. Jadi jika kita hilang akal, itu jika kita berpuasa sama saja puasa kita akan batal. Kemudian yang selanjutnya murtad. Ada yang tahu apa itu murtad? Murtad di sini adalah keluar dari agama Islam. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada hal-hal yang merusak puasa. Di sini apabila seseorang sedang berpuasa, kemudian dia melakukan perbuatan tercela seperti menghina, menghasut, atau berkata kotor, berkelahi ataupun bertengkar, ini akan mengurangi nilai puasanya tersebut. Jadi pahala yang kita dapat selama puasa itu akan berkurang. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Kemudian yang selanjutnya ada memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Jadi maksudnya di sini adalah di bulan Ramadan yang suci ini adalah kesempatan kita untuk berlomba-lomba mencari kebaikan dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Ada yang tahu salah satu hal kebaikan yang bisa dilakukan di bulan Ramadan? Sedekah, Bu. Ya, bagus, baca. Bersedekah. Jika sedang berpuasa, itu sangat baik jika kita memperbanyak sedekah. Sedekah di sini sedekah maksudnya tidak hanya tentang sedekah uang. Sedekah di sini bisa dengan kita memberikan makanan, minuman kepada orang yang tidak mampu. Jadi sedekah tidak hanya dalam bentuk nominal. Yang selanjutnya yaitu tadarus Al-Qur'an. Jadi maksudnya di sini adalah jika kita berpuasa, jika kita terlalu sering membaca Al-Quran atau terlalu sering tadarus, itu akan menambah lebih banyak lagi pahala kita. Jadi bukannya tidak boleh melakukan tadarus selain bulan Ramadan, itu juga baik dan sangat boleh jika kita tadarus di luar bulan Ramadan. Tapi jika kita melakukannya di bulan Ramadan, itu pahalanya akan lebih berlipat ganda dari biasanya. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Baiklah, yang selanjutnya yaitu sholat tarawih berjamaah di malam hari. Di sini kita melakukan sholat tarawih hanya kita dapatkan sebulan dalam setahun. Jadi jangan disia-siakan kesempatan untuk sholat tarawih, karena itu hanya bisa didapatkan pada bulan Ramadan, tidak pada bulan yang selain bulan Ramadan. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Yang selanjutnya di sini ada manfaat puasa Ramadan. Yang pertama yaitu kita bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berpuasa, kita akan lebih bersyukur. Kita lebih bisa merasakan bagaimana orang-orang yang kurang dari kita. Kita bisa merasakan bagaimana orang yang selama ini tidak makan, tidak minum seharian, kita merasakan itu. Dan dari dalam diri kita pun akan timbul rasa syukur yang lebih. Yang kedua yaitu melatih kejujuran. Di bulan Ramadan ini sangat dilatih kejujuran kita, terutama kita yang baru mulai berpuasa. Misalnya anak SD kan, baru mau mulai berpuasa, itu pasti ada godaan dari teman-temannya mau mecah atau puasa setengah hari. Jadi di situ akan melatih kejujuran dia. Jika dia puasa setengah hari, apakah dia akan jujur kepada orang tuanya atau tidak? Kemudian yang selanjutnya yaitu menanamkan rasa kasih sayang. Maksudnya di sini adalah kita lebih bisa merasakan penderitaan orang lain. Seperti yang pertama Ibu jelaskan tadi, kita lebih tahu bagaimana orang-orang yang sebelum kita, orang-orang yang lebih dari kita, itu kita bisa tahu apa yang dia rasakan. Contohnya dia tidak makan, dia tidak minum seharian. Kita masih mending kita melakukan itu hanya di bulan Ramadan dan dapat pahala. Sedangkan mereka berhari-hari merasakan itu. Jadi dari dalam diri kita akan lebih timbul rasa kasih sayang yang lebih. Kemudian yang selanjutnya yaitu sehat jasmani dan rohani. Jadi di sini jika kita berpuasa kita tidak akan menjadi sakit, karena
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, puasalah kamu supaya kamu sehat. Jadi di sini sudah jelas, jika kita berpuasa, walaupun kita tidak makan, tidak minum seharian, itu Allah akan memberikan kekuatan lebih kepada kita. Jadi kita akan lebih disehatkan lagi jasmani dan rohani kita, walaupun kita sedang berpuasa. Kemudian yang selanjutnya di sini ada melatih kesabaran atau pengendalian diri. Jadi di sini kita akan lebih sabar. Jadi di sini kita akan lebih sabar dalam menghadapi hal-hal yang kita lewati. Contohnya, kita sedang di kelas, kemudian ada perdebatan. Jadi kita tidak boleh emosi. Jika kita emosi, maka itu akan mengurangi nilai pahala kita. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Baiklah, itulah yang bisa Ibu sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Medica silakan bertanya. Saya ingin bertanya, apakah sama hal yang membatalkan puasa dengan hal yang merusak puasa? Maka pertanyaan yang bagus. Di sini membatalkan puasa dan merusak puasa itu adalah hal yang sangat berbeda. Jadi jika membatalkan puasa, itu puasa kita benar-benar batal. Kita tidak bisa berpuasa lagi. Berpuasa pada hari itu, bukan untuk selamanya. Jadi kalau merusak puasa itu hanya mengurangi nilai ibadah kita atau mengurangi pahala kita, tapi puasa kita tidak batal. Dan itu memiliki faktor tersendiri. Paham ya, Bica? Paham, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, kepada Tiara silakan bertanya. Apa yang dimaksud dengan memais atau tamyiz? Baiklah, pertanyaan yang bagus. Memais atau tamyiz di sini adalah orang yang cerdas atau orang yang mengerti tentang baik dan buruknya. Jika dia ingin berpuasa, itu dia sudah tahu hikmah puasa, rukun puasa, syarat sah puasa, dan syarat wajib puasa. Jadi maksud memais dan tamyiz di sini adalah orang yang cerdas. Paham? Paham. Baiklah, ada lagi yang mau bertanya? Bisa, Bu. Cukup? Cukup. Baiklah, kita tutup pembelajaran pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu minta maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.